untuk memandu webinar pada malam hari ini. Oke, sebelum kita memulai sesuatu yang baik, alangkah baiknya kita juga memulai dengan yang baik juga. Kita akan berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan Bapak Ibu masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, dan sebentar lagi kita akan mulai webinar kita. Kita juga sudah mengundang pembicara yang luar biasa yang telah hadir bersama-sama dengan kita di webinar pada malam hari ini. Beliau akan sharing suatu peluang bisnis, suatu karir di mana karir ini kita dapat mempunyai peluang untuk mendapatkan pekerjaan yang berdampak, income yang sangat baik, dan kebebasan dalam mengatur waktu yang lebih baik dalam pekerjaan dan kehidupan sehingga adanya work-life balance. Oke, peluang pekerjaan dan bisnis ini tentunya sangat diimpikan oleh semua orang. Tetapi apakah ada peluang karir seperti itu? Sebentar lagi kita akan mendengarkan sesi sharing peluang bisnis tersebut. Jika nanti Bapak Ibu ada yang ingin memberikan pertanyaan, mungkin boleh langsung diketik di kolom chat Q&A-nya ya, di mana nanti saya akan pilih dan tanyakan kepada pembicara kita langsung di akhir sesi. Oke, selanjutnya sedikit saya membacakan profil pembicara kita. Dengan background Master of Commerce, graduate from University of New South Wales, Sydney, Australia. Dosen, Universitas Pelita Harapan, jurusan Sistem Informatika. Prestasi di Prudential, MDRT, member 7 tahun. World Travel, Bangkok, Kuala Lumpur, Seoul, Berlin, London, Boston, Milan, Praha, Budapest, Zurich, Rome, dan masih banyak lagi. Mari sama-sama kita akan saksikan video profil pembicara kita berikut ini. Lahir di Tomohon, Minahasa. SMP, SMA di Sydney, Australia. S1, Sistem Informatika, Universitas Pelita Harapan. Beasiswa kedua, Master of Commerce, University New South Wales.
Oke, mari kita berikan reaction teman-teman untuk Ibu Mutiara Pardede. Kita sambut pembicara kita dan waktu dan tempat dipersilakan untuk Ibu Mutiara Pardede. Iya, selamat malam teman-teman semua. Boleh ya saya panggil teman-teman di sini. Ya, terima kasih Andreas yang sudah memperkenalkan saya dan teman-teman juga bisa tadi mudah-mudahan di video profil saya yang singkat bisa lebih mengenal saya dan hari ini saya akan sharing ya kepada teman-teman yang sudah hadir di sini mengenai topik ini ya, topik mengenai karir, sebuah karir yang eh, ya buat saya pribadi dan banyak orang ya yang dipertemukan dengan bisnis ini, karir yang bisa memberikan ketiga hal yang yang begitu signifikan ini, yaitu impact, income, dan independence. Ya, jadi memberi dampak, penghasilan ya tentunya dan suatu kebebasan ya yang tentunya nilainya itu tak ternilai ya karena itu begitu personal bagi diri kita masing-masing. Oke, boleh yang berikutnya. Oke, jadi di sini hari malam hari ini kita akan bicara bagaimana ada ya suatu karir yang bisa memberikan ya ini ketiga hal ini, ada nggak sih ya yang bisa memberikan impact, suatu penghasilan yang signifikan ya dan kebebasan ya. Nah, kadang mungkin nggak terpikirkan ya. Saya waktu itu juga waktu memulai diperkenalkan oleh leader saya ke bisnis ini ya, itu saya tak terpikir bahwa ada pekerjaan seperti ini ya yang ketiga-tiganya tuh ada gitu ya. Nah, eh, mudah-mudahan ya dengan hadir di sesi Zoom ini malam ini teman-teman ya menemukan titik terang dan ini adalah saat yang paling tepat untuk membangun ya suatu hidup yang berdampak dan membangun sebuah karir yang bermakna ya. Oke, boleh yang berikut. Nah, waktunya membangun dampak hidup dan sebuah karir. Nah, pernah nggak ya para peserta di sini, teman-teman di sini, pernah nggak menginginkan, hmm, sorry tadi sempat hilang ya, menginginkan suatu pekerjaan, eh, sorry ini slide-nya ya, mengingat suatu karir di mana kamu bisa membantu banyak sekali orang, gitu ya. Jadi nggak cuma membantu diri kita sendiri, tetapi bisa bantu orang lain juga untuk berhasil. Terus selain itu punya penghasilan yang lebih dari yang dibayangkan, ya. Tapi ya di sisi lain masih bisa kontrol waktu Anda. Karena seringkali gitu ya, teman-teman. Mungkin kita berdoa, Tuhan berikan saya kesempatan gitu ya. Berikan saya untuk diberkati. Nah, bisa jadi ya ini adalah suatu panggilan dari Tuhan untuk membangun masa depan buat keluarga teman-teman. Dimana teman-teman mungkin ya, kalau teman-teman mau berterbuka, ya membuka hati dan pikiran, ya bisa menemukan karir yang bisa memberikan ketiga hal ini. Ya, di luar sana mungkin ini ya, kita bisa menemukan orang yang ada income-nya ya eh, amat berkecukupan, tetapi ya dia spend waktunya dari jam 5 udah keluar rumah ya. Kemudian sampai di rumah lagi mungkin bisa jam 10 jam 11 malam. Jadi dia pergi, anak-anaknya belum bangun ya. Pulang-pulang anak-anaknya udah tidur gitu ya. Banyak nggak ya teman-teman lihat di luar sana? Atau mungkin teman-teman ngalamin di diri
teman-teman sendiri tuh seperti itu. Ya, yang mungkin ada boleh kasih reaction ya, kasih jempolnya atau kasih heart ya. Nah, di sisi lain, pernah nggak lihat ada orang yang punya waktu, ya, punya income, tapi dia cuma mampu membantu dirinya sendiri, ya. Dia cuma bisa ya membantu dirinya sendiri untuk berhasil, ya. Tapi untuk membangun orang lain, ya, menemui keterbatasan. Hmm. Kemudian atau ada juga ya eh, kita lihat orang yang bisa bantu orang ya beri dampak, punya banyak waktu, tetapi income-nya kekurangan ya. Nah, di sini ya teman-teman bersyukur ya bisa dapat undangan untuk datang ke sesi ini dan bisa masuk gitu ya ke sesi ini dengan lancar. Ya, saya doakan ini ya koneksinya juga bagus ya dari awal sampai akhir. Dan sekarang teman-teman hanya perlu membuka hati dan pikiran teman-teman untuk bisa mendengarkan ya sedikit dari apa ya saya hanya spill sedikit dari apa yang bisa diberikan oleh peluang ini kepada teman-teman. Oke, ya. Boleh yang berikutnya. Jadi saya minta ya teman-teman simak ya baik-baik dan fokus selama ya nggak lama kok, cuma sampai jam 9 sesi kita ya. Nah, kalau kita lihat kondisi kita saat ini ya, bagaimana teman-teman? Ya, banyak nggak pencari kerja di luar sana? Even yang udah lulus S1, S2 gitu ya. eh Even saya baca ya di artikel-artikel, even yang PhD pun gitu. Ya, mereka tuh masih struggling untuk mencari kerja ya. Kemudian eh, boleh buka yang berikutnya ya. Ini terjadi banget di negara kita ya, bahwa ada penurunan di banyak industri, ancaman PHK, ya dan lain-lain. Ya teman-teman kalau pergi ke job fair dimanapun yang diadakan gitu ya di Jakarta itu selalu penuh loh teman-teman. Nah itu menandakan apa? Ya selalu penuh, selalu ramai itu menandakan orang tuh benar-benar lagi sedang in search of ini ya suatu peluang, suatu pekerjaan gitu ya. Kemudian ya kalaupun udah dapat pekerjaan, ya banyak juga yang merasa itu income-nya stuck karena kenaikan gaji hanya sekitar 5-10% per tahun. Jadi nggak ngejar kenaikan biaya hidup yang terjadi seperti itu. Nah, boleh kasih heart-nya juga teman-teman yang mungkin mengobservasi keadaannya seperti ini ya, atau juga mungkin mengalami hal itu, hal yang seperti ini ya, yang dialami di kondisi saat ini. Thank you teman-teman. Nah, kemudian apa nih ya eh, apa yang menjadi ini ya teman-teman ya respon kita terhadap concern ini boleh next ya. Nah even ya ini oke deh usaha aja ya. Cari kerja susah usaha aja gitu ya. Nah tapi ini realita yang dihadapi oleh perintis usaha atau pemilik toko bahwa persaingan tuh makin ketat ya, persaingan makin ketat. Apalagi dengan adanya teknologi ya sekarang, orang kadang males gitu ya ke toko. Teman-teman coba lihat, mungkin boleh aja dibuka semua kata slide-nya Pak. Ke Mangga 2 sekarang mungkin sepi banget. Yang dulunya apa begitu banyak kalau mau ke sana tuh parkiran penuh gitu ya. Ada nggak yang pernah ke Mangga 2 akhir-akhir ini teman-teman? Saya kayaknya terakhir ke sana berapa tahun yang lalu ya. Mungkin lebih dari 5 tahun yang lalu sebelum pandemi gitu ya. Nah itu ya karena ya udah ada perubahan shifting in behavior, consumer behavior ya. Beralih ke online ya. Di online pun persaingan semakin ketat. Belum lagi diperlukan biaya, modal gitu ya. Dan kalau misalnya kita pemula gitu ya, suatu eh, startup, membangun suatu startup, kadang ya bingung juga dengan membangun sistemnya gitu. Dan terpaksa mungkin jadi dikerjakan semuanya sendiri gitu.
ya. Ditambah lagi tekanan psikologis, ya yang saya percaya seorang pebisnis itu juga perlu punya mental yang kuat gitu ya. Karena begitu banyak hal yang perlu dipikirkan. Ya, jadi kondisinya tuh seperti ini, ya. Untuk ya kalau mau masuk ke dunia usaha, ya, atau misalnya mau memiliki ya usaha atau toko gitu. Boleh yang berikutnya, Pak. Nah, terus kemudian dibukakan lagi dengan fakta ini ya bahwa ternyata ya cuman 1% orang ya di negara kita itu tabungannya yang di atas 100 juta. Ini berita yang masih recent gitu, yang masih baru di tahun awal tahun 2024 ya. Jadi faktanya kayak gini loh, teman-teman. Berarti apa? Lebih dari 80% masyarakat Indonesia itu belum siap jika mengalami kehilangan penghasilan selama lebih dari 6 bulan gitu. Jadi pekerjaan yang di apa digantungkan gitu ya, yang dikekep itu belum tentu juga bisa memberikan apa kemampuan untuk bisa menabung, bahkan untuk mempersiapkan hal yang ini yang minimal gitu, mempersiapkan dana darurat, emergency fund. Ya, bahkan sampai ya karena begitu banyak yang nggak siap akan hal ini gitu. Ya, berarti ya ya itu ya em, ketidaksiapan ini itu lumayan menjadi concern, bisa menjadi concern ya sehingga boleh slide berikut Pak. Solusinya apa? Ya, solusinya apa? Ya, ini salah satu istilah ya. Pernah dengar teman-teman side hustle? Ya, pekerjaan sampingan atau usaha tambahan di luar pekerjaan utama seseorang untuk menambah penghasilan. Dan biasanya dilakukan dengan waktu yang fleksibel. Nah, teman-teman, 19 tahun yang lalu, ya, ketika saya memulai bisnis ini, ya, saya melihat peluang di bisnis ini ya, yang nanti akan saya bukakan apa sih gitu ya. Ini adalah sebagai side hustle. Ya, karena saya pikir oh ya lumayan juga ya, saya masih bisa nih kerjain pekerjaan saya. Yang pada saat itu saya adalah seorang dosen di Universitas Pelita Harapan ya. Kemudian saya ya walaupun itu full time gitu ya, tapi saya pikir saya masih bisa lah mengatur waktu kita, mengatur waktu saya gitu. Dan ketika saya diperkenalkan oleh teman saya, oh, ini nih ada peluang usaha yang kamu bisa jalankan gitu ya, dengan modal minimal, tinggal kamu ya ada waktu, siap luangkan waktu aja untuk belajar. Saya pikir oke, I'll take it gitu ya. Jadi awalnya saya pun menjalaninya nih sebagai seperti ini, sebagai side hustle ya. Nah, em, boleh next Pak? Ya. Nah, ini antara lain saya setuju ya. Kalau saya flashback ya, ini adalah 4 alasan saya waktu itu memulai ya. Karena saya pikir saya mau dapat tambahan pemasukan. Walaupun pada saat itu saya pikir sebenarnya saya nggak perlu-perlu banget ya. Waktu itu saya baru menikah, kemudian ya income dari gaji seorang dosen tuh masih cukup lah gitu ya. Waktu itu belum punya anak juga, tapi saya pikir oke lah untuk nambahin pemasukan gitu ya. Lagi pula ini juga dunia yang saya pengen explore juga ya, dunia keuangan gitu ya. Sehingga saya juga bisa mengembangkan potensi saya gitu di sini. Nah, dan kemudian saya juga setuju nih. Saya mau mempersiapkan masa pensiun yang berkualitas ya, sehingga ya saya ada ya tambahan lain lah. Saya awalnya mikir ya ini untuk bisa menambah eh, tabungan saya, bisa nambahin investasi saya gitu ya. Untuk persiapan saya untuk ya mungkin sebelum pensiun juga ada ya untuk mempersiapkan dana pendidikan anak-anak saya gitu yang waktu itu sebenarnya masih belum ada ya. Tapi saya udah memikirkan jauh ke sana gitu. Saya dan suami sudah cukup memikirkan jauh ke sana ya. Dan
Selain itu, ya nggak ada salahnya ya nambah jaringan dan peluang bisnis ya. Dan walaupun ini sebagai side hustle, tapi dari awal saya memandang bisnis ini adalah suatu bisnis yang serius dan saya berkomitmen untuk melakukan ini gitu ya. Apa yang perlu dilakukan untuk bisa bertumbuh di sini gitu. Ya. Walaupun ya itu side hustle. Nah, saya mungkin juga kasih saran buat teman-teman yang hadir di sini ya. Walaupun ini awalnya oh iya ya kerjaan sampingan ya, tapi treat it as a serious matter gitu. Karena bisa jadi ini yang bisa mengubah ya, mengubah masa depan teman-teman ya. Oke, boleh berikutnya. Nah, 4 ciri side hustle yang bagus ya. Memang banyak banget side hustle yang ada di luar sana, teman-teman. Tapi 4 ciri side hustle yang bagus itu adalah yang seperti apa, teman-teman? Ya, yang nggak mengganggu pekerjaan utama. Ya, jadi berarti apa? Bisa dilakukan di waktu luang. Ya, mau sesibuk-sibuk apapun, ya pasti ketika kita melakukan suatu pekerjaan ataupun usaha gitu ya, itu pasti ada breaknya kan, ada break time. Nah, break time itu ya kita bisa 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 gunakan untuk ya itu mempelajari hal yang baru, ya, atau melakukan apa yang akan diarahkan gitu ya untuk teman-teman bisa lakukan melalui bisnis ini ya melalui side hustle ini. Yang kedua, bertujuan untuk menambah penghasilan ya tentunya seperti itu ya karena ya tentunya akan lebih baik ya eh, kita bisa mendapatkan penghasilan yang lebih gitu ya dan memanfaatkan waktu yang kita punya ya untuk bisa ya ini ya menambahkan penghasilan kita ya sehingga itu bisa membantu menutup kebutuhan atau ya kalau kebutuhannya sudah terpenuhi ya bisa menabung lebih banyak gitu. Nah, kemudian yang ketiga ya pekerjaan ini side hustle yang bagus tuh kalau dia bisa fleksibel, bisa online maupun offline. Nah, seperti kita sekarang nih, kita kan lagi berinteraksi, saya lagi mengerjakan bisnis saya nih, teman-teman, ya. Tetapi saya bisa lakukannya online gitu. Dan tapi dikombinasikan juga dengan ya kegiatan yang offline. Jadi fleksibel, bisa dilakukan online maupun offline, ya. Kemudian nanti pada waktunya ya, ketika teman-teman siap, ketika kapasitas teman-teman sudah ready for that, ya, ini bisa menjadi karir utama, ya, jika berhasil dan berkembang. Ya, ini adalah 4 ciri side hustle yang bagus, teman-teman. Ya, boleh dibukakan ke slide yang berikutnya. Nah, saya buka ya sekarang ya. Mungkin dari tadi ya mungkin sedikit lah ya. Kayak tadi lihat di sandepan saya ada Prudential ya. Ya, bisnis side hustle ini ya yang tadi saya cerita di situ itu adalah bisnis Prudential. Ya, teman-teman mungkin kalau yang baru tahu, oh kok Prudential tuh bisnis ya? Bukannya Prudential perusahaan asuransi? Ya betul, Prudential tuh perusahaan asuransi ya. Tapi hebatnya ya Prudential ini juga membuka em, ya ini ya, membuka peluang, membuka kesempatan untuk orang-orang yang mau serius ya. Ya tentunya terseleksi ya. Jadi nggak semua orang yang mau tuh bisa juga gitu ya menjadi bisnis partnernya Prudential. Jadi menjadi mitra bisnis Prudential. Berbisnis bersama-sama dengan Prudential. Seperti itu. Nah, dan begitu banyak ya orang yang sudah terberkati melalui bisnis ini. Ya, saya kenal dengan bisnis ini di tahun 2006 ya, teman-teman. Dan di saat itu pun saya juga terbuka matanya karena saya melihat begitu banyak orang yang dari eh, background apapun ya, mau dia ada yang direktur, ada yang udah justru punya usaha yang begitu sukses, ada yang dari background guru gitu ya, ada yang dari backgroundnya dia punya
toko, ya begitu. Dan sekarang ya berkembang ke influencer gitu ya, kok mereka mau gitu ya, mau berbisnis dan mengembangkan bisnisnya bersama Prudential. Ya, jadi ya teman-teman bersyukur ya hari ini bisa datang ke sesi ini dan bisa melihat bagaimana Prudential ini bisa menjadi peluang yang baik gitu ya buat teman-teman memiliki suatu bisnis yang mungkin awalnya sebagai side hustle ya. Oke. Nah, kalau dari segi company profile-nya ya, Prudential sendiri itu sebenarnya sudah punya branding yang begitu kuat, teman-teman. Teman-teman pergi ke Singapura, pergi ke Kuala Lumpur, ke Malaysia, ke Penang gitu ya, ke Vietnam, ke Filipina ya. Itu the Asian apa Asia Tenggara region itu semuanya di sana tuh ada Prudential ya. Dan di Indonesia dan di dunia sendiri ya Prudential itu adalah perusahaan induknya itu adalah di Inggris ya, udah di Inggris. Di Inggris pun ya kalau teman-teman ke London ya kantor Prudentialnya pun itu masih ada kokoh berdiri di sana. Ya, saya pergi ke London waktu itu tahun 2022 dan berkesempatan untuk visit kantor Prudential di sana. Ya, so it's more than 175 years standing strong. Ya, dan di Indonesia itu sudah puluhan tahun memimpin industri asuransi jiwa di sini. Ya, nah ini data di tahun 2022 ya teman-teman ya. Itu kalau teman-teman lihat ya itu dari number one net profit, number one total asset, 32 penghargaan ya. Total aset number one total aset investasi, total pendapatan preminya itu jadi nggak perlu diragukan lagi mengenai strength dari perusahaannya ya. Dan jadi yang perlu disyukuri adalah Prudential tuh mau membuka kesempatan ya untuk ya orang-orang yang serius, orang-orang yang terseleksi gitu ya untuk bisa menjadi mitra bisnisnya. Oke. Nah, kemudian berikutnya ya ini ya history Prudential ya dari awal berdiri. Ya, kalau teman-teman lihat itu dari 1848 berarti sudah melalui berbagai macam krisis ya. Even yang besarnya ya seperti Perang Dunia Pertama, Perang Dunia Kedua, dan perang-perang yang lainnya itu krisis-krisis yang lainnya sudah bisa dilewati. Ya, di Indonesia sendiri Prudential sudah ada sejak tahun 1995. Ya. Berarti ini tahun keberapa teman-teman? 30 ya. It's our 30th anniversary gitu ya. Nah, kemudian ya inilah di tahun 2023 pun itu udah 175 tahun. Berarti ini tahun ke 178 ya. Jadi kalau hal ini udah harusnya tidak diragukan lagi. Oke. Nah, the beauty of it ya adalah Prudential tuh memberi kesempatan yang sama untuk setiap orang. Ya, either dia karyawan, ya contohnya di sini nih, si Gerald karyawan bank, ya. Si Sheila brand strategist, si Salsa ibu rumah tangga, ya. Ya, ini setiap orang itu punya kesempatan yang sama, ya. Dan justru kita juga menjangkau anak-anak orang-orang yang masih muda, ya, even in Gen Z gitu ya, untuk bisa ready gitu ya, untuk bisa menjadi future ready generation dan bertransformasi untuk memberikan dampak yang positif bagi orang-orang di sekitarnya. Ya tentunya bagi ya bangsa kita juga gitu. Ya bagi Indonesia. Sehingga sebagai as a nation ya kita bisa eh, punya literasi keuangan yang baik ya dan bisa tidak terbatas secara finansial ya dan mampu meningkatkan kualitas hidup hidup kita dan orang-orang di sekitar kita. Jadi ini free chance for everyone ya, kesempatan yang sama untuk setiap orang. Ya, itu that's the beauty of ini ya, bisa berbisnis dengan Prudential. Next, Pak.
Nah, misinya sendiri ya, misi Prudential sendiri itu ada dua yang utama ya, ada dua hal yang utama di sini ya. Itu adalah mencegah resiko keuangan ya. Jadi ya kita kan tahu kehidupan tuh tidak bisa diprediksi dan resiko keuangan tuh ada di mana-mana ya. Jadi itu salah satu tujuan yang pertama. Ya, bisnis ini dijalankan untuk memberi edukasi dan pemahaman yang jelas ya. Asal teman-teman mau ya membuka diri, memberi waktu untuk belajar ya. Sehingga ketika terjadi resiko kehidupan, kita bisa dan mampu membantu mencegah dampak resiko keuangan. Ya, dari sisi ya itu, mencegah resiko keuangan ya. Dan itu nanti berkaitan dengan produk gitu ya, produk yang berbagai macam produk yang diberikan oleh Prudential ya. Kemudian yang kedua adalah untuk mewujudkan impian banyak orang ya. Nah, makanya di sini dari tadi saya bicara mengenai peluang bisnis ya. Jadi bagaimana caranya melalui peluang bisnis yang baik di mana kita bisa membantu sesama ya untuk meningkatkan kualitas hidup ya dan menyediakan wadah dimanapun kita bisa tumbuh dan membantu sehingga kamu bisa wujudin impian banyak orang. Ya tadi kalau teman-teman lihat di video profil saya ya itu eh, ya itu adalah beberapa dari impian saya yang sudah terwujud gitu ya sejak saya join di Prudential. Ya, jadi kalau dulu waktu join itu sih memang sering gitu ya lihat inspirasi dari orang-orang lain gitu dan ditanamkan nih ada mimpi ya. Nah, ternyata ya di sini kita bukan sekedar di dididik untuk bermimpi, tapi bisa mewujudkannya gitu. Nah, teman-teman yang ada di sini, apapun mimpi impian teman-teman saat ini ya ataupun sesuatu yang masih belum terbayangkan ya, saya doakan ya teman-teman bisa menemukannya dan mewujudkannya ya melalui bisnis Prudential. Oke, boleh yang berikutnya, Pak? Ya, karena apa, teman-teman? Ya, nah peluang di bisnis asuransi jiwa di Indonesia itu tuh masih sangat besar. Ya, boleh ketik nggak, teman-teman? Ada yang nggak? Ada yang tahu nggak? Sekarang itu populasi Indonesia ada berapa ya? Populasi ini, the people in Indonesia itu ada berapa juta ya? Ada berapa juta orang, teman-teman? Boleh ketik di ini di chat. Oke, 280 ya 280 juta. Ada yang bilang lebih atau kurang dari itu? Boleh partisipasinya teman-teman? Oke, thank you Shani ya. 280 juta lebih. Udah nyampe 300 belum ya populasi kita sekarang? Belum ya? Oh ya, oke. Mungkin di sekitar 280-an ya. Ya. Nah, ini ya, ini memang data 2021 sih, tapi harusnya nggak jauh dari sini ya. Itu dari sekian banyak populasi Indonesia ya yang tadi ya 280 jutaan gitu ya. Itu baru 18,3 juta ya yang memiliki polis asuransi individu. Wah, thank you Pak Victor ya. 2024 ada 283,5 juta katanya. Ya, 2025 still counting ya. Tapi itu pun ya ini ya yang punya polis asuransi individu itu masih sekitar 6,7%. Ya bilanglah kalau ada peningkatan dari tahun 2021 ya. Belum sampai 10% mungkin. Ya. Jadi gimana? Menurut teman-teman ini peluang yang besar nggak? Ya, buat kita mulai. Walaupun kita mulainya baru sekarang nih. Masih besar nggak peluang? Boleh kasih jempolnya teman-teman. Kalau menurut teman-teman itu ini adalah suatu peluang yang besar. Ya. Oke, berikutnya. Ya. Nah, eh dibanding ya
mungkin saya mau nambahin ke ya yang tadi ya. Dibandingkan dengan kayak negara Singapura gitu ya, yang penduduknya jauh lah ya dari berapa penduduk kita. Dan itu mungkin udah sekitar di atas 50% ya orang punya polis asuransi di sana, asuransi jiwa. Tapi amazingly ya kalau teman-teman ke sana tuh Prudential is still big. Bagaimana kalau di Indonesia ya peluang itu masih besar, besar banget ya. Sehingga dan Prudential juga memberikan peluang untuk kita ya, untuk kita semua yang memang mau dan eh, mau yang terseleksi gitu ya, yang serius mau menjalankan bisnis ini sebagai personal franchisee. Jadi membuka peluang menjadi personal franchise, ya, sebagai personal franchise. Nah, kalau franchise mungkin sering ya teman-teman dengar ya, franchise-franchise seperti apa ya? Boleh di sini yang masih berpartisipasi di sini ya. Contoh franchise yang cukup besar di ya di dunia apa ya? Biasanya sih di itu ya, di F&B ya. Apa contoh franchise? Usaha franchise. Boleh teman-teman? Ini, oke. Thank you Andrea. Starbucks ya, McD. Ya betul betul. Ada KFC, McD. Ya, ya benar banget. Ya jadi itu franchise itu adalah bisnis model di mana ya yang ini ya, di mana franchiser gitu memberikan izin ya kepada ya pihak lain ya. Kalau personal berarti kepada seseorang ya untuk hak untuk mengoperasikan bisnis di bawah merek sistem ya dan memberikan dukungan ya. Jadi juga memberikan dukungan ya dengan membayar biaya dan royalti ya. Biasanya kalau yang tadi disebut di sini nih Starbucks, McD, KFC gitu ya, Indomaret. Nah, itu kita perlu menyiapkan apa nih teman-teman? Modal yang cukup besar ya. Modalnya bukan hanya tempat ya, tapi adalah modal yang cukup besar ya yang perlu disediakan ya dan itu eh, modal yang perlu perlu disiapkan itu kisaran ratusan sampai miliaran ya, miliaran rupiah. Nah, di sini ya kita diberikan ya Prudential membuka peluang buat kita menjadi personal franchisee ya. Jadi kita bisa ya, kita bisa memiliki hak ya menjadi bisnis partnernya Prudential ya di bawah merek, bisa menggunakan sistemnya ya dan bahkan mendapatkan dukungan. Nah, dari ini ya, dari franchisernya yaitu Prudential. Nah, tapi hebatnya itu kita tetap diberikan imbalan biaya dan ada royaltinya juga gitu ya. Boleh next? Nah, seperti apa tuh maksudnya? Ya. Jadi, ya, personal franchising itu ya itu seperti waralaba pribadi bersama Prudential dan Excellent Stars. Ya, jadi saya di sini ya adalah merepresentasikan perwakilan dari Excellent Stars. Ya, Excellent Stars adalah agency. Agency di mana saya bertumbuh. Ya, agency yang membangun sistem eh, training, motivasi, mentoring di mana kita semua ya kalau teman-teman mau bergabung ya kita bisa bertumbuh di situ ya. Nah, itu bersama Prudential dan Excellent Stars memanfaatkan merek, sistem dan reputasi perusahaan dan kantor agensi untuk mengembangkan jaringan waralaba Anda ya. Jadi jaringan franchise Anda ini teman-teman bisa mengembangkannya ya melalui Prudential dan ya agensi Excellent Stars gitu. Ya, dan dari sini ya kita bisa melakukan replikasi kesuksesan ya. Di mana memungkinkan orang lain meniru sukses bisnis model. Jadi ini udah ada bisnis model yang sukses gitu ya. Yang udah terbukti menghasilkan ratusan bahkan ribuan orang sukses. Nah, kita juga tinggal follow aja ya. Karena memang franchise dimanapun itu pasti dia udah nyiapin sistem yang udah terbukti ya. Nah, itu
pada umumnya ya kayak kalau misalnya Starbucks, McD gitu ya, itu perlu beli ya, beli franchise. Nah, kalau di sini bedanya kita nggak harus beli ya, kita nggak harus beli. Tetapi tetap ada sistem yang perlu kita ikuti gitu ya. Ada modal nggak yang perlu ditanam? Ya tentunya tetap perlu ada modal ya namanya bisnis ya. Ada modal yang perlu kita siapkan ya. Untuk detail itu teman-teman bisa tanya kepada perekrut teman-teman yang ajak teman-teman ke acara ini ya. Karena saya nggak cerita mengenai itu secara detail di sini. Oke, berikutnya. Nah, saya kasih gambaran ya bagaimana memulai suatu personal franchise ya bersama Prudential dan Excellent Stars. Oke. Next. Nah, ya, ini kalau di sini title-nya program terbaru dari Prudential gitu ya. Oke, mungkin sebelum saya cerita mengenai program ini, ya, teman-teman di sini ada kalau saya bicara mengenai asuransi gitu ya, udah punya asuransi belum? Ya, teman-teman eh, langsung mikirnya ke apa tuh? Asuransi itu apa, teman-teman? Berkaitan dengan apa? Boleh nggak? Ya, mungkin ada yang bisa kasih ini. Kalau saya bilang asuransi, ya kamu udah punya asuransi belum? Menurut kamu udah punya belum? Terus asuransinya itu dipakai buat apa? Oke, thank you, Andrea. Jaminan kesehatan, ya, jaminan kesehatan maksudnya ya kalau masuk rumah sakit, ya itu ditanggung gitu ya sama kartu asuransinya, ya. Jadi kebanyakan orang ya mungkin berpikir asuransi itu ya kayak as simple as cuman jaminan kesehatan aja atau kartu kesehatan yang bisa dipakai di rumah sakit ya bahkan yang seperti ya ini ya program sosial di untuk kesehatan di negara kita BPJS ya itu udah nganggap punya asuransi gitu ya tapi nah coba kita pikirkan ya pernah nggak teman-teman ya em, mungkin lihat ya ada orang di sekitar teman-teman, keluarga ya atau tetangga gitu ya yang sakit tapi sakitnya tuh yang lebih berat ya. Sakitnya yang seperti sakit yang membuat dia sementara nggak bisa kerja ya seperti stroke, cancer ya atau membutuhkan perawatan pengobatan yang lebih jangka panjang ya. Pernah? Pernah teman-teman? Kalau pernah boleh eh ini jempolnya ya biar saya lihat ada respon nih. Pernah menghadapi gitu ya di luar sana, lihat nih, ada nih sakitnya tuh yang bukan biasa-biasa aja gitu, tapi sakitnya tuh yang menyebabkan dia aduh harus dirawat lebih lama. Menderita sakit seperti stroke gitu ya, cancer. Nah, ketika eh, mengalami penyakit yang ya ini ya membutuhkan jangka waktu pengobatan yang lebih panjang, ya, apakah masih bisa bekerja? Belum tentu. Terus dampaknya apa kalau nggak bisa bekerja, teman-teman? Setuju nggak dengan saya? Ya, kalau setuju teman-teman kasih jempol ya. Ketika orang nggak bisa bekerja, itu dampaknya penghasilannya stop. Setuju, teman-teman? Menurut teman-teman bagaimana? Penghasilannya stop. Terus bagaimana kalau penghasilannya stop? Apakah kebutuhan hidupnya ya misalnya dia punya keluarga ya eh, sekolah anaknya bayar listrik bayar ini ya internet Netflix ya mungkin biaya transportasinya itu apakah stop teman-teman biaya hidup yang berjalan apakah stop ya nah tentunya tidak kan ya nah terus dari mana dia bisa mendapatkan income-nya kalau tidak bisa bekerja. Nah, ya, kalau kartu kesehatan atau jaminan kesehatan, ya, seperti BPJS gitu ya, itu bisa menolong saat perawatan di rumah sakit. Jadi berkaitan dengan perawatan di rumah sakit dan obat-obatan. Nah, tetapi ya, untuk membayar kebutuhan, nah program seperti inilah ya yang bisa menolong.
program terbaru dari Prudential ya yang namanya Pro Critical Amanah ya. Jadi program ini bisa memberikan ya ini ya pengganti income atau penghasilan kedua gitu ya ketika terjadi suatu resiko yang menyebabkan ya ini suatu resiko sakit kritis ya tentunya dan yang tentunya ya bisa berdampak terhadap ya itu kehilangan income ya dengan bagaimana ya program ini bisa memberikan ya ketika kondisi tersebut terjadi ya seperti yang termasuk di dalam kondisi kritis ya itu program ini memberikan suatu santunan asuransi sebesar 1 miliar. Jadi mencairkan dana untuk ya ini ya eh, pemegang polisnya atau pesertanya ya dana sebesar 1 miliar. Nah, bagaimana mempersiapkan itu? Ya, ini contoh orang perempuan yang berusia 26 tahun. Ya, dia hanya perlu menyisihkan dana sebesar 2 juta setiap bulannya selama 5 tahun saja, teman. Selama 5 tahun saja. Jadi bayar preminya ini tuh nggak selamanya. Bayar kontribusinya ini, bayar iurannya ini atau apa ya istilah yang kita bisa gunakan itu ya, itu tidak selamanya. Jadi hanya 5 tahun aja. Besarannya 2 juta setiap bulannya. Ya. Dan ini menyiapkan ya dana pengganti income sebesar 1 miliar. Ya. Total yang disisihkan, coba teman-teman hitung ada berapa? 2 juta, totalnya ya 2 juta dikali 12, 24. Dikali 5 tahun, berarti nggak nyampe ya. Bilang nggak digenapin jadi 125 juta. Ya 125 juta disisihkan selama 5 tahun, tetapi bisa memberikan cadangan dana yang cukup signifikan ya buat orang ini ya dan keluarganya untuk melanjutkan kehidupannya di masa-masa berat ya di masa-masa berat yang mau nggak mau harus dihadapi. Nah, coba teman-teman kalau yang memang setuju ya program ini itu program bagus banget ya boleh kasih love-nya ya kasih kasih love-nya oke ya jadi eh, program ini tuh program cinta gitu ya yang bisa memberikan suatu ketenangan ya bagi kita dan keluarga untuk menghadapi masa masa berat yang tidak terduga. Oke. Nah, ini menurut teman-teman, program sebagus ini banyak nggak yang membutuhkan? Kalau yang setuju, ini banyak banget yang membutuhkan. Even saya juga butuh. Boleh kasih jempolnya lagi, ya. Saya ya thank you juga ada ini ya respon ya Bu Lucy ya setuju setuju banget ya ya jadi eh inilah program ya salah satu program yang kita sharingkan teman-teman ke masyarakat. Tadi kalau ingat slide yang sebelumnya Prudential kayak punya 2 misi ya perlindungan ya dan membantu atau melatih orang-orang untuk bisa berhasil meraih mimpinya. Ini adalah tujuan yang pertama ya. Dua-duanya tujuan yang bagus, tujuan yang mulia. Ini tujuan yang pertama. Nah, ini inilah yang kita sharingkan teman-teman. Ini adalah hal yang kita sharingkan, suatu hal yang baik ya tentunya ya yang kita sharingkan. Ya, ini kan memberikan ya ini ya cadangan dana. Walaupun cadangan dananya itu bukan ini ya, nggak sampai 1 miliar juga loh disiapinnya. Disiapinnya cuman sampai dengan ya contohnya ya di case ini 125 juta, tapi bisa mempersiapkan perencanaan keuangan ya untuk masa-masa berat yang bisa saja terjadi. Oke. Nah, inilah program yang kita ceritakan. Ya, kita ceritakan dan ini adalah awal eh, salah satu hal yang bisa kita yang bisa memulai ya kita menjalankan bisnis ini ya.
Karena ini adalah yang suatu kayak program yang kita sharingkan. Ketika orang itu setuju, ya, untuk mengambil program ini, ataupun kita sendiri juga ya setuju. Nah, inilah cikal awal dari kita memulai bisnis kita, gitu. Next, boleh next slide, Pak. Ya, andai kan gitu ya, kita memulai bisnis ini, dan tadi tuh ya, kita cerita, ya, program yang sebagus tadi, ya. Ini A ini misalnya Anda ya, Anda. Anda bisa meyakinkan ya dalam 1 tahun, tahun pertama, Anda bisa meyakinkan 4 orang nasabah, ya, 4 orang nasabah, ya, yang mengambil program yang seperti tadi dengan premi 2 juta per bulan, ya, atau kalau disetahun kan itu jadi 24 juta setahun, ya. Jadi kalau ditotalkan yaitu 100 juta. Ya, 100 juta bilanglah karena kita bicara di sini mengenai bisnis ya. Itu omset. Total omset 100 juta. Ya, buat kita sendiri. Ya, buat Anda. Nah, Anda ya ajak 2 orang yang mau berbisnis franchise juga seperti ini. Yang mau menjalankan bisnis ini juga. Ya, misi dan bisnis ini. Dan B dan C, ya, bilanglah namanya B dan C, gitu ya. Mereka juga masing-masing melakukan eh, misi seperti Anda, sharingkan program bagus ini, program perlindungan income ini, gitu ya, kepada ya banyak orang ya, orang-orang di sekitar kita dan paling tidak dalam 1 tahun tuh dapat 4 orang ya yang mau mengambil program ini. Ya. Dan eh, B dan C juga melakukan hal yang sama. Mereka juga mengajak 2 orang lain, ya. Contohnya di sini si B ngajak D dan E, si C ngajak F dan G untuk melakukan hal yang sama. Jadi ini harmoniously doing the same thing together, ya. Nah, dengan melakukan itu, oke, kita bisa ya mengumpulkan ya ini roughly aja ya omset sekitar 700 juta. Ya. Dan itu memungkinkan apa? Si A dan B, Anda gitu ya, A dan 2 teman Anda itu promosi menjadi associate agency builder, which is the next step to the business. Ya, dan ini dilakukan, ajarkan hal yang sama ke semua cabang Anda. Ya, boleh nggak saya merekrut lebih, maksudnya mengajak lebih dari 2 orang, misalnya B dan C, terus yang lain gitu ya, boleh aja. Ya ini saya cuma gambarkan simple modelnya saja. Seperti itu. Nah, kemudian berikutnya jadi apa? Ya, next slide. Promosi menjadi AAB, which is kalau ini saya tunjukkan sekilas aja ya. eh, Jenjang bisnisnya, ya. Jenjang atau teman-teman juga bisa bilang jenjang karirnya, ya. Jadi Anda di tahun pertama ya bisa picture diri Anda sebagai ya ini sekarang gitu ya. Join, kemudian 1 tahun kemudian berpeluang ya berkesempatan untuk ditempa, di-train, untuk dididik ya dengan sistem yang ada di agensi kita dan Prudential untuk menjadi seorang associate agency builder ya. Dan melalui sistem yang ada ya di tahun berikutnya ya dididik, di-develop, di-train ya, dilatih untuk menjadi seorang agency builder. Nah, kalau dari segi penghasilan, growth-nya bagaimana? Ya, ini saya lihat ini sebagai suatu project, ya, di mana dalam 3 tahun, project ini 3 tahun bisa mengumpulkan 1 miliar, ya. Dan project ini banyak yang berhasil melakukannya, tetapi juga banyak yang tidak berhasil. Yang berhasil yang bagaimana? Yang memang sungguh-sungguh ya menjalaninya dengan sepenuh hati. Proyeksinya bagaimana? Boleh kita spill, Pak? 1 miliarnya itu bisa didapat bagaimana dalam 3 tahun? Ya. Jadi dengan ini potensi income yang teman-teman ya bisa dapatkan dalam waktu 3 tahun mengumpulkan total 1 miliar. Ya. Eh, Tahun pertama
menjalankan yang tadi saya cerita ya, yang di awal, yang tahun pertama, itu potensi income-nya ya kurang lebih 126 juta per tahun. Atau kalau dibulanin ya sekitar 10 juta. Ya. Nah, itu dilakukan di tahun kedua, ya. Potensi income yang bisa dikumpulkan adalah 331. Jadi kalau teman-teman lihat ini kayak nggak linear gitu ya kok kenaikannya signifikan ya itu memang yang terjadi. Makanya possible di tahun ketiga ya setelah menjalani tahun ketiga ya total income yang dikumpulkan tuh bisa jadi 1 miliar. Ayo teman-teman mau nggak jadikan ini suatu project ya project serius. Walaupun ini side hustle tapi ini adalah suatu project yang serius eh, untuk dijalankan dan coba teman-teman bayangkan, what does 1 miliar itu artinya buat apa? Mungkin di sini hanya sekedar angka, tetapi kalau itu menjadi arti ya yang signifikan buat kamu, 1 miliar itu kok kamu mau apain gitu ya? Terus bagaimana kehidupan keluarga kamu tuh bisa jadi berubah dengan project kalau ini projectnya bisa dijalankan dengan sungguh-sungguh dan berhasil, ya, itu apa dampaknya? Boleh nggak teman-teman kasih love, ya? Kalau teman-teman bisa ngebayangin, ini 1 miliar tuh berarti loh buat saya. Dan saya mau, ya, explore bisnis ini lebih lanjut. Karena 1 miliar itu berarti buat saya, buat keluarga saya, buat orang-orang yang saya cintai, ya. Teman-teman, izinkan diri teman-teman untuk bisa mendalami bisnis ini lebih jauh. Satu sesi saya cuma berapa menit ini itu nggak cukup teman-teman ya. Jadi nanti setelah ini teman-teman cari orang yang ajak teman-teman ke sini bilang saya mau tahu lebih serius lagi gimana proyek 1 miliar dalam 3 tahun ini ya. Oke, oke itu sedikit aja lah ya mengenai potensi income. Kita ke yang berikutnya ya. Tadi kan income ya. Oke, income-nya dari mana sih? Ya, nanti teman-teman tahu detailnya. Saya cuman kasih tahu ini aja ya, spill sedikit-sedikit. Sumber income-nya tuh sebenarnya ada empat. Ya, ada empat sumber income utama bagi seorang personal franchisee. Ya, itu income dari penjualan. Ya, yang tadi kayak jual langsung. Ada bonus 25-50%. Overriding, kalau teman-teman minimal sudah jadi associate agency builder. Ya, itu gede ya, makanya memang ada leap yang begitu besar ya ketika bisa naik tingkat ya. Kemudian yang lebih menarik lagi ada royalti. Jadi royalti itu apa? Ya, kalaupun kita tidak mampu lagi untuk menjalankan bisnis ini ya, itu dimungkinkan penerus kita, suksesi kita bisa meneruskannya dan masih bisa mendapatkan royalti dari bisnis yang kita bangun di masa hidup kita saat ini. Oke, itu yang menjadi sesuatu hal yang signifikan menurut saya. Ya, itu dampaknya luar biasa. Dan itu yang membuat saya serius di bisnis ini. Karena saya nggak mau bekerja cuma untuk masa hidup saya saja. Saya mau berdampak untuk keturunan saya yang berikutnya. Ya, kalau teman-teman punya pendapat yang sama, ya, dan mau, boleh tanda love lagi ya teman-teman. Boleh next slide-nya. Oke. Nah, jadi untuk meningkatkan itu tinggal membuka banyak cabang. Nah, royalty income tuh kayak gimana? Ya kayak gini lah teman-teman. Ya di Prudential itu memungkinkan kita memiliki, kalaupun ini orang-orang yang kita ajak ke bisnis ini sudah menjadi agency builder, mereka tuh nggak putus dari kita. Ya, bahkan sampai 6 generasi yang berikutnya. Ya, we still have the rights of our royalty. Oke, ya that's the beauty of this business. Jadi bukan cuma Taylor Taylor Swift gitu ya yang bisa punya royalty ya, tapi kita juga berkesempatan untuk mendapatkan royalty di bisnis ini. Oke, next impact ya. Tadi kan apa income. Nah sekarang impactnya bagaimana? Ya banyak orang mau pekerjaan maunya yang meaningful gitu. Ada dong artinya ya berdampak gitu ya.
Seperti itu. Jadi bukan saya mah nggak nyari duitnya aja ya. Gen Z itu banyak tuh yang kayak gitu ya sekarang ya. Maunya cari yang meaningful ya. Jadi kesuksesan itu dihubungkan dengan membantu banyak orang. Seperti itu. Ya, jadi mau berdampak. Nah, oke. Nah, karir ini nyata tuh teman-teman mengubah hidup ya. Dari ya itu tadi kita membantu orang memiliki perlindungan ya, perlindungan melalui ya tadi asuransi, melalui perlindungan income ya. Mungkin saya kasih contoh deh di sini mengenai claim story ya. How much can we help ya other people ya ketika kita bisa meyakinkan mereka untuk memiliki suatu proteksi asuransi melalui asuransi jiwa. Boleh next Pak? Ini ini salah satu contoh klaim besar. Memang ini bukan klaim saya ya, tapi ini rekan saya di em, agensi kita di Excellent Stars. Ya, ini adalah nasabah dari rekan saya yang terkena anemia aplastik. Itu adalah suatu kelainan darah ya teman-teman ya. Dan dirawat selama 10 bulan di ini ya, di Penang dan di Kuala Lumpur. Eh, Sebesar berapa tuh teman-teman bisa lihat? 5 M total biayanya. Nggak kebayang ya. Ya. Tadi kan s- cuman tadi dibilang apa datanya? Faktanya 1% yang punya tabungan 100 juta gitu. 1% dari populasi Indonesia loh. Tadi artikelnya bilang begitu kan. Ya. 100 juta nggak punya. Bagaimana kalau 5 miliar? Ya. Itu belum tentu loh. Orang yang rich pun ya punya dana spare 5 miliar ya eh, untuk bisa menghadapi masalah ya ini ya yang ini nggak terduga dan nggak ada pilihan mau nggak mau diobatin ya itulah peran asuransi gitu ya ini contoh salah satu klaim besar ya yang menolong salah satu dari nasabah rekan saya ya yang menembus ya 449 miliar itu waktu itu ya itu satu klaim saja. Tapi sebenarnya total selama sebulan itu sampai dengan 5 miliar. Ya, luar biasa. Ya. Kemudian ada lagi contoh klaim yang berikutnya. Ini cangkok ginjal. Ya, ini di Indonesia dilakukan. Itu pun 1 miliar, teman-teman. Ya, 1 miliar yang dijamin. Memang ada nggak yang nggak dijamin? Asuransi nggak suka nolak ini gitu ya penjaminan. Ya memang ada yang tidak bisa dijamin. Ya contoh di sini yang nggak dijamin ya sekitar 8 juta gitu. Ya tetap itu tetap perlu memenuhi klaim yang dibayar adalah yang memenuhi ketentuan polis. Ya tapi kalau teman-teman lihat ya ketika kita bisa menolong orang di sekitar kita untuk menyiapkan perencanaan ya keuangan melalui asuransi ya kita secara tidak langsung menjadi dampak yang positif Kak, buat orang-orang di sekitar kita dan kita memiliki menjalani hidup yang berdampak. Kasih jempol kalau teman-teman setuju, ya. Oke. Yang berikutnya ada lagi eh ini pasang ring tiga ring jantung, biayanya 500 jutaan. Ya jadi ini hanya beberapa dari klaim-klaim yang kami bantu selama beberapa tahun ini, teman-teman. Ya, masih begitu banyak lagi untold claim stories. Ya, dan em, cepat atau lambat, kalau memang teman-teman bergabung di sini, teman-teman akan mengalaminya dan teman-teman akan merasakan bagaimana dampaknya itu bisa bantu orang lain, ya, bisa memberikan orang ngasih tahu orang lain. Ceknya udah apa dana klaimnya sudah ditransfer ya Bu sebesar 1 miliar. Bayangin teman-teman. Kita sendiri mungkin atau orang terdekat dia mungkin belum tentu loh bisa ngasih 1 miliar, ya kan? Untuk nolong dia. Tapi ini melalui pekerjaan profesional kita, ya,
kita bisa menolong dia untuk menolong keluarganya. Seperti itu. Ya, jadi sehingga kalau ini bisa berjalan dengan baik gitu ya, saya yakin bangsa Indonesia nggak jadi negara yang miskin lagi. Ya, karena memang sudah punya literasi keuangan yang kuat gitu ya, untuk menghadapi ya eh, masalah-masalah resiko kehidupan. Oke, next. Oke, jadi kalau dari segi eh, impact tadi seperti itu ya. Income, tadi saya juga udah bicara sedikit ya eh, mengenai bisnis plannya Prudential ya. Income, ya oke. Mungkin sekarang teman-teman punya traditional job ya, yang punya fixed salary, pertumbuhan income yang terbatas, dan yang sudah ditanggung oleh struktur perusahaan. Ya, tapi teman-teman coba buka pikiran ya, bahwa karir ini adalah merupakan suatu effort base ya. Jadi tidak ada cap penghasilan. Nah, kalau ibaratnya karir karir ini maksudnya bisnis ini ya. Bisnis ini, karir ini itu memang nggak langsung kasih uang gaji buat teman-teman. Dan mungkin nggak, kalau teman-teman lihat misalnya nanti ya, jangan kaget. Waduh, komisi pertama cuma segini. Komisi pertama saya itu paling mungkin nggak sampai 100.000 teman-teman. Ya, tapi ya saya bersyukur saya dididik ya oleh leader saya dan agency agency kita ya, dan Prudential juga, bahwa karir ini ya nggak tergantung dari apa yang kamu dapat di awal gitu, tapi tergantung dari apa yang you put on dan how you believe the system will work ya, sehingga kita nggak akan dicap penghasilan lagi walaupun mulainya bisa part time ya, untuk karena kan kita masih perlu kerja ya untuk tutup biaya hidup kita. Tapi kalau kita bisa konsisten ya membangun bisnis ya seperti CEO multinational company ya, itu jadi ini bisa menjadi sumber income yang utama buat teman-teman ya. Dan cantiknya ya, hebatnya bisnis ini di awal itu tidak perlu modal yang besar ya. Investasinya hanyalah usaha kamu, waktu kamu untuk belajar, hati kamu ya. Perlu siapkan memang. Nggak ada bisnis yang nggak ada modal sama sekali teman-teman. Ya, itu impossible. Ya, tapi paling tidak di sini modalnya tidak sesignifikan bisnis lain. Ya, tapi memang perlu modal, waktu, pikiran, dan hati teman-teman. Berikutnya, itu dari sisi ini ya, income. Independence ya. Eh, impact udah, income udah, independence, kebebasan. Ya, pengen nggak teman-teman punya flexibility, bisa kerja dari mana saja, anywhere, anytime. Nggak ada bos yang micromanaging Anda, ya. Karena kita di sini dididik untuk menjadi independen, even leader Anda pun nggak akan micromanage Anda. Ya, karena you work based on your dream, your goal, gitu. Jadi bukan jadi suruhan, teman-teman. Ya, dan bangun sebuah karir itu bisa terus berlanjut, ya. Bisa sekalipun eh, kamu step back gitu ya, karena satu dan lain-lain. Bisnis yang proof on system, team, dan legacy. Jadi bisnis ini proven by system ya. Banyak orang yang memang benar-benar sungguh-sungguh menjalankannya itu ya berhasil ya. Jadi ini bukan tentang hanya cari uang aja, tapi membangun desain kehidupan. Jadi di sini ya teman-teman akan punya kesempatan untuk mendesain kehidupan yang teman-teman mau, sesuai dengan gambaran dan goal teman-teman ya. Jadi maksudnya apa? Kamu bisa pilih kapan kamu kerja, di mana kerja, berapa banyak yang mau dihasilkan, dan dengan siapa kamu bekerja. Ya, jadi kebebasan itu juga terwujud, teman-teman. Ya. Oke, next. Oke, di banyak karir ya mungkin kamu diberitahu kapan masuk kerja, kapan keluar kerja. Terus udah dicap penghasilan kamu ya paling cuma bisa naik 10%, 5%. Terus harus izin jauh-jauh hari, kapan cuti gitu ya. Nah, tapi di sini kita punya kesempatan untuk mendesain hidup yang sesuai dengan yang kita mau.
ya. Kapan kamu punya atur waktu sendirilah, kapan mau punya waktu untuk keluarga, kapan kamu waktu untuk traveling, ya. Dan atau mau fokus terhadap personal growth ataupun spiritual growth. It can happen ya karena you have the freedom, the independence to choose, ya. Dan karir ini ya seperti yang saya alami akan memberikan Anda kebebasan untuk membuatnya itu terjadi sesuai dengan desain yang kamu harapkan. Oke? Nah, terus bagaimana memulainya, Bu Muti? Ya, bagaimana memulainya? Ya, memulainya eh agensi Excellent Star sudah mempersiapkan sistem yang proven ya. Jadi ini sebenarnya kayak karpet merahnya udah digelar, teman-teman tinggal ikutin aja, tinggal luangin waktu, komitmen ya. Yang memang nggak bisa cuma satu kali ya, tapi perlu ya dengan ya tadi kan proyeknya berapa tahun? 3 tahun loh teman-teman. Tapi 3 tahun bisa dapat 1 miliar. Ya kalau itu berarti buat Anda ya mulai mulai besok bisa datang kebetulan besok Sabtu ya boleh datang ke kantor kita yang ada di Multivision Tower Kuningan ya tanya pengundang teman-teman gimana caranya saya bisa datang ke kantor Excellent Stars ya jadi setiap Sabtu ada training kami juga menyiapkan suatu program buat orang-orang terpilih dan yang memang mau dibentuk itu setiap Senin malam itu ada namanya Business Development Program ya. Ada yang namanya Billion Stars Community juga dan dari apa waktu ke waktu ada reguler ini ya tiap quarter itu ada yang namanya one day seminar dan bahkan pelatihan-pelatihan lainnya ya teman-teman. Jadi intinya sistemnya sudah ada ya teman-teman tinggal mau membuka hati, berkomitmen, buka pikiran dan untuk mengikutinya dengan sungguh-sungguh. Ya, kayaknya saya hampir tiba di penghujung ini ya sharing saya. Thank you teman-teman udah mendengarkan dengan fokus ya. Saya yakin kalau teman-teman serius mau mengerjakan proyek ini dalam 3 tahun kumpulin 1 miliar ya. Teman-teman akan mengambil langkah yang berikutnya yaitu bicara dengan lebih serius dengan orang yang merekrut Anda. Tanya kepada mereka, tanya kepada dia, apa yang perlu saya lakukan untuk bisa memulai di bisnis ini. Ya, saya Mutiara Pardede. Terima kasih atas perhatiannya. God bless you all. Wah, thank you banget Ibu Mutiara atas sharingnya pada malam hari ini yang sudah memberikan sharingnya untuk 3 poin utama di bisnis kita, impact, independence, dan income. Oke, dari peserta boleh memberikan apresiasi berupa reaction, tepuk tangan, yang banyak ya, klik, 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 klik. Oke, acara kita belum selesai. Selanjutnya kita akan mendengarkan sedikit testimoni dari teman-teman yang sudah menjalankan karir, yang semuanya sudah berhasil, dan juga mereka dari latar belakang pekerjaan dan background yang berbeda-beda. Mari kita sambut rekan-rekan yang mau dan akan berbagi testimoni untuk malam hari ini. Kita sambut yang pertama, Bapak Kevin. Dipersilakan. Oke, halo semuanya, selamat malam. Kedengaran nggak ya suara saya? Teman-teman yang dengar suara saya dengan jelas bisa ngelihat kamera saya boleh dikasih riak ya jempolnya. Harusnya sih aman ya, teman-teman ya. Perkenalkan, saya itu Kevin, saya itu seorang Associate Agency Builder Excellence Prudential Indonesia. Mungkin saya mau bagi sharing sedikit aja, mungkin sekitar 5-10 menit. Kira-kira apa sih yang saya sudah jalankan di Prudential dan pada intinya seperti judul BOP pada hari ini, acara pada hari ini adalah impact, income, dan independent. Jadi nanti saya mau share sedikit ya dari ketiga hal itu, apa yang sudah saya dapatkan. Sebelumnya saya terima kasih juga untuk Excellent Star sudah memberikan saya kesempatan untuk bisa memberikan sharing saya ke acara pada hari ini. Thank you juga dari panitia semuanya sudah menyiapkan acara pada hari ini sangat keren. Khususnya untuk Bu Muti, tadi udah dengar sedikit ya, kira-kira kalau kita join di Pudinsi seperti apa sih karirnya dan segala macam.
Sebelumnya kalau tak kenal maka tak sayang, saya itu latar belakang saya itu kuliah di Trisakti. Saya itu ambil jurusan teknik sipil. Ada gak yang jurusan teknik sipil? Kalau ada boleh kasih riak ya. Jadi saya itu lulus kuliah tahun 2021, lalu saya join di bisnis Prudential juga tahun 2021. Cuma saat itu saya nggak langsung full time di Prudential. Saat itu saya coba untuk berkarir di corporate gitu. Saat itu kenapa saya kok nggak langsung di Prudential? Karena pada saat itu saya itu masih idealis ya. Saya itu baru selesai kuliah, saya ngerasa ya saya mau coba banyak hal gitu, khususnya untuk dunia corporate. Saat itu saya masuk ke dunia corporate itu dikenalin sama mama gitu. Singkatnya sama mama, mama itu kenal langsung sama bosnya salah satu perusahaan besar. Dan saya itu waktu itu dikasih tempat sebagai personal asistennya. Jadi saat itu saya ngerasa seneng banget nih. Saya udah baru lulus kuliah, tiba-tiba langsung dikenalin sama temannya mama yaitu bos besar. Dan saat itu saya jadi personal assistant dan saya ngerasa harusnya kalau saya menjalankan apa pekerjaan ini seharusnya saya bisa karirnya bisa bagus gitu. Singkat cerita, saya jalanin full time, corporate ini dan part time Prudential. Seiring berjalannya waktu, mungkin secara singkat aja ya, saya akhirnya pada tahun 2023 itu full time di Prudential, 2023 bulan Agustus. Jadi saya itu sekitar setahun 2 tahun ya kerja di corporate dan saya memutuskan untuk full time di Prudential. Kenapa nih kira-kira saya mau memutuskan untuk full time di Prudential? Karena saat itu saya ngerasa yang pertama adanya percepatan income di Prudential. Saat itu saya masuk di tahun kedua kerja di corporate. Saat itu saya lumayan sebenarnya. Peningkatan income-nya itu sekitar 10-15%. Jadi cukup lumayan ya kalau misalnya kita kerja di corporate. Mungkin ada yang lebih, tapi yaitu lumayan lah batas lumayan yang kita bisa capai untuk percepatan income di pekerjaan corporate. Cuma saat itu saya karena sudah coba mengerjakan Prudential, pada awalnya juga saya sama seperti kalian nih. Saya coba diajak sama leader saya. Awalnya juga saya nggak benar-benar langsung apakah benar bisnis ini itu bisa bagus untuk saya. Cuma waktu itu saya punya mindset yang cukup positif, saya percaya teman-teman juga punya mindset yang cukup positif, jadi saya coba gitu ya, karena kan seperti tadi yang Kak Muti bilang, di sini kita itu nggak ada modal, dan saya akhirnya waktu itu nyoba, ya udah deh, coba saya ikutin leader saya. Leader saya waktu itu suruh saya apa, saya coba ikutin, suruh datang ke kantor, saya coba ikut datang ke kantor. Seiring berjalannya waktu karena saya serius, saya pada akhirnya mendapatkan yang pertama itu percepatan income yang melebihi dari corporate gitu. Yang menjadi titik baliknya apa nih? Kenapa dari corporate titik baliknya saya mau jadi join di Prudential? Waktu itu ada dua hal. Yang pertama itu adalah saya kan bekerja di family company sebenarnya. Jadi dia itu bos saya itu family company dari papanya, dia itu generasi kedua dan dia itu ada adiknya lagi yang menjalankan. Saat itu saya ngerasa, saya melihat sendiri dengan mata saya sendiri, adiknya itu, padahal adiknya ya teman-teman ya. Simpelnya gini lah, saya kerja di sana pasti kan saya melihat ya, ke depannya itu saya bisa dipercaya seperti apa, gitu. Saya bisa income-nya seperti apa. Cuma saat itu saya ngelihat si bos saya ini sama adiknya itu malah nggak bisa percaya si bos saya ke adiknya, gitu. Padahal adik-adik kandung dan adik kandung itu lumayan dekat dengan dia. Cuman dia tuh nggak bisa dipercaya, selalu selalu dicurigain segala macem. Itu poin yang pertama. Poin yang kedua ini mungkin memang agak sedikit eh apa nggak terlalu gimana ya, maksudnya agak lumayan hal yang kecil, cuman saya waktu itu ngena banget. Jadi di kantor itu saya itu ada yang namanya bonus kerajinan. Bonus kerajinan itu jadi karyawan-karyawan di kantor saya itu bisa mendapatkan bonus kerajinan asalkan dia tidak telat. Salah satunya itu. Jadi saya waktu itu pernah di hari dimana saya itu nggak pernah telat sebenarnya. Cuman di hari itu dimana saya itu mepet berangkatnya. Karena ada satu dan lain dua hal, saya itu jadi berangkat itu mepet. Dan saya itu setiap bulan itu dapat yang namanya bonus kerajinan. Jadi saya tuh nggak mau sama sekali di bulan itu karena di hari itu saya itu malah nggak dapat bonus kerajinan. Jadi singkat cerita, saya itu langsung berangkat ke kantor, tapi ngebut teman-teman. Setelah ngebut itu di perjalanan saya mikir, ini gue nggak mau hidup gue kayak gini. Masa gue cuman buat ngejar bonus kerajinan doang, gue harus sampai ngebut-ngebutan begini, sampai harus ibaratnya mempertaruhkan nyawa gitu. Jadi atas dua alasan inilah saya memutuskan untuk join di Prudential, karena Prudential punya income waktu itu juga sudah
kurang lebih lah ya melewati dikit dari income di corporate. Jadi atas dua hal itulah kenapa saya memutuskan untuk join di Prudential gitu. Nah mungkin saya mau sharing sedikit ya teman-teman ya, kira-kira impact income dan independen apa yang sudah saya dapatkan selama saya menjalankan Prudential. Saya share screen sebentar ya teman-teman. Oke, mungkin tadi teman-teman udah lihat ya kira-kira income-nya itu seperti apa, jenjang karirnya seperti apa gitu ya. Nah ini salah satu yang saya mau sharing itu adalah saya itu sebentar. Nah, ini teman-teman. Jadi saya itu di luar dari tadi Kak Muti yang sudah jelaskan itu sebenarnya kita banyak banget bonusnya. Salah satunya itu bonus jalan-jalan. Gitu, waktu itu saya dapatkan bonus jalan-jalan ini di tahun 2024. Jadi kita berangkat bareng-bareng nih ke Italia teman-teman. Nggak jalan sendirian, jadi kita jalan rame-rame seru-seruan banget. Kita juga explore juga. Ini lagi kebetulan di Italia, jadi kita explore beberapa negara yang di dekat Italia. Ini kita lagi di Bergamo, Bellagio. Jadi banyak banget nih teman-teman kita explore ke sana. Ini Castello di Brescia. Jadi ini di Brescia itu salah satu kota di Italia. Jadi kita pindah-pindah ya teman-teman. Ini saya sharing sekitar sedikit aja ya. Nah ini Duomo, mungkin kalian tahu gereja yang ada di Italia ini bagus banget ya teman-teman. Dan di sini rame banget. Jadi ini salah satu benefit yang bisa kita dapatkan kalau seandainya kita serius berjalan di Prudential. Salah satu itu adalah bonus trip. Gitu. Nah ini di Copenhagen, kalau kalian tahu ada postcard yang cukup terkenal ya dari Denmark ke Copenhagen. Nah ini nih diambil dari sungai ini. Nah, terus nih saya lagi di Copenhagen juga. Di sana itu kita explore Museum Carlsberg. Carlsberg itu kalau kalian tahu salah satu perusahaan bir besar di dunia. Nah, ini keren banget teman-teman. Di dalamnya itu ada koleksi bir itu mungkin hampir puluhan ribu deh. Koleksi dari bir-bir yang kuno sampai sekarang. Gitu. Jadi ini keren banget teman-teman. Terus nah nextnya ini salah satu yang sangat saya syukuri ya. Kenapa sih bisa di Prudential? Karena waktu itu tahun 2024 teman-teman bisa dilihat mama saya itu sakit gitu. Jadi mama saya itu sakit, kakinya itu suka sakit kram teman-teman, sama suka kesemutan. Jadi waktu itu udah lumayan lama, akhirnya kita coba putusin deh mami coba berangkat ke Penang gitu ya. Nah ini setelah dicek ternyata mama itu kena saraf kejepit gitu. Nah ini saya temenin mama dari 14 November 2024, akhirnya harus dioperasi teman-teman, singkatnya dioperasi itu. Nah ini dioperasi tanggal 20 November 2024 gitu. Akhirnya operasi berjalan dengan lancar, balik ke Indonesia, jalankan terapi juga gitu ya. Nah ini saya juga lumayan lama teman-teman bisa nemenin mama. Itu saya sekitar dari November nih teman-teman bisa lihat. Nah cuma setelah kita pulang ke Indonesia ternyata mama itu kena infeksi teman-teman. Ini mungkin mohon maaf ya kalau memang teman-teman ada yang nggak berani lihat gitu ya. Pada Desember sekitar 2-3 minggu mama dioperasi itu mama ternyata kena infeksi gitu ya. Jadi mau nggak mau kita harus balik lagi teman-teman ke Penang dan melakukan operasi kedua di Desember gitu ya teman-teman. Jadi bisa dilihat operasi kedua ini dibersihin infeksinya, dibuka kembali dan dilakukan operasi kembali gitu ya. Saya jagain full teman-teman dari November sampai Desember itu sekitar udah 1 bulan ya. 1 bulan saya jagain full mama saya sampai mama saya bisa kembali sembuh. Nah ini yang Desember ya setelah operasi kedua, dan pada akhirnya Februari itu kita mesti kontrol lagi ke Penang dan mama itu dinyatakan sembuh gitu. Jadi mama itu saya jagain teman-teman dari November sampai Februari itu lumayan ya. Sekitar 3 sampai 4 bulan saya jagain mama saya di Penang maupun di Jakarta sampai akhirnya Februari itu sembuh. Saya sekalian bawa jalan-jalan mama saya ke Kuala Lumpur teman-teman. Jadi ini salah satu ketiga gabungan yang tadi yang disebutkan ya, impact, income, dan independent. Mungkin buat temen-temen masih nggak dilihat nih kira-kira apa. Cuman di saya itu udah sangat dilihat teman-teman dari 3 hal ini. Dari jagain mama saya ini, kalau misalnya saat itu saya nggak memutuskan untuk join di Prudential, mungkin saya nggak bisa jagain mama saya. Gitu loh, mama saya sakit lumayan lumayan parah ya, karena operasi tulang belakang itu di usia 50-an mau ke 60 itu risiko sangat besar. Jadi saya sangat bersyukur banget saya itu bisa jagain mama saya. Kenapa nggak papa saya? Karena papa saya itu udah usia 60-an. Papa saya itu juga bekas truk, jadi kekuatannya nggak terlalu banyak. Saya punya koko, kenapa nggak koko saya? Karena koko saya itu
salah satu head clinic di dokter kecantikan. Jadi mau nggak mau harus saya yang jagain gitu loh. Kalau saat itu saya nggak memutuskan untuk join Prudential, mungkin saya nggak bisa jagain mama saya gitu. Dan selama saya jagain mama saya itu tadi income tetap tetap masuk teman-teman. Karena kalau misalkan kalian join di Prudential, salah satu income-nya itu stay along juga gitu. Yang pertama kita jualan dapat dapat income up to 5 tahun. Udah gitu kalau misalnya kalian punya tim juga dapat off riding dari penjualan dari tim kalian gitu. Banyak teman-teman yang bilang ya itu pengorbanan, tapi menurut saya bukan. Itu adalah pilihan yang saya pilih. Kalau misalnya saat itu saya kerja di company, di corporate dan bertahan di corporate, mungkin saat itu juga nggak bisa disalahkan sayanya. Saya juga mungkin bisa pembelaan, ya ini pengorbanan yang harus saya buat untuk mama saya. Cuma sekarang saya sadar itu bukan pengorbanan, tapi itu adalah sebuah pilihan yang saya pilih dari tahun 2021. Gitu loh, pilihan itu yang punya impact buat saya bisa jagain mama, saya bisa kasih sedikit bakti untuk mama saya. Lalu tadi juga salah satunya impact yang kita berikan di sini itu adalah bantu nasabah. Ini kalau misalnya teman-teman lihat, ini baru banget ya, tanggal 23 Oktober 2025, berarti kemarin ya. Itu barusan ada di approve nih, teman-teman. Nasabah saya itu operasi di Singapura, besarnya itu 254 juta. Gitu. Jadi selain dari impact untuk kita, untuk keluarga kita juga memberikan impact banyak untuk nasabah-nasabah kita. Gitu. Oke, teman-teman, mungkin sekian testimoni dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Buat teman-teman yang penasaran, boleh langsung aja ditanya ke pengundang kalian. Mari kita sama-sama sukses di bisnis bisnis Prudential. Thank you semuanya. Oke, thank you Kevin untuk sharingnya. Sekarang kita lanjut untuk kita undang Ibu Santi, dipersilakan waktu dan tempat untuk berbagi testimoninya. Oke, selamat malam semua. Perkenalkan nama saya Santi sebagai agensi Wilder di Prudential. Thank you ya teman-teman, hari ini dikasih kesempatan untuk sharing. Eh, saya mau sharing sebentar, itu latar belakang saya itu seorang ibu rumah tangga. Ya, sebelum join di Prudential itu saya seorang ibu rumah tangga dan sama sekali nggak punya kerjaan. Maksudnya belum punya pekerjaan dan pengen punya penghasilan sendiri, gitu ya. Nah, waktu itu nggak berapa, maksudnya nggak lama saya dipertemukan direkrut oleh leader saya dan join di Prudential. Awalnya itu kita, maksudnya awalnya kita nggak punya, maksudnya nggak punya impian, cuman impian saya ya, yang penting saya punya penghasilan sendiri sebagai seorang ibu rumah tangga ya. Jadi waktu itu saya joinnya di tahun 2007, diperkenalkan di bisnis ini. Dan saya juga diundang oleh leader saya seperti hari ini untuk diperkenalkan bisnis Prudential seperti apa. Dan waktu itu kita bukan pakai Zoom ya, waktu itu belum ada. Waktu itu kita tatap muka. Nah, pada saat itu saya melihat bisnis ini lumayan bagus ya, ada sebuah peluang dan bisa punya waktu fleksibel time buat saya. Mungkin pada saat waktu itu saya married, belum punya anak. Jadi saya melihat, oh ya, lumayan bagus ya, bisa punya flexible time buat saya. Dan auranya sangat positif, kita diajarin, kita harus punya misi, kita harus punya visi, dan seperti impian apa yang kita mau, gitu ya. Nah, waktu itu karena belum punya penghasilan sebagai seorang ibu rumah tangga, tentunya kita nggak berani punya impian. Yang penting punya penghasilan aja dulu deh, gitu ya. Nah, pada saat itu saya join karena sangat positif, selalu diberitahu, oh ya kita harus punya impian, gitu ya. Nah, pada saat itu baru saya sadar, oh ya ternyata kita harus punya impian ya. Dan kebetulan impian saya itu adalah waktu itu kita pengen beli rumah. Merit itu belum, masih sewa ya teman-teman ya. Jadi saya feedback kembali, kalau misalnya kita kerja sama orang, gimana kita bisa percepatan income kita untuk mencapai impian, misalnya beli rumah. Nah, oke, pada saat itu saya langsung join dan impiannya bisa terwujud sampai hari ini. Itu ya teman-teman. Dan saya lihat itu adalah sebuah peluang. Seperti yang tadi udah dijelasin,
di BOP oleh Bu Muti ya di awal ya teman-teman ya. Jadi ini sekilas background saya ya teman-teman ya. Nah, hari ini teman-teman melihat sebuah peluang kalau udah dijelasin seperti BOP yang tadi dibawakan oleh Bu Muti, menurut teman-teman bagus. Nah, teman-teman bisa langsung menghubungi teman-teman yang menggunakan hari ini gimana cara memulainya supaya kita bisa sama-sama bisa sukses dan jalani di Prudential ini. Oke, sekian dari saya. Thank you. Oke, thank you sekali lagi buat teman-teman untuk testimoninya Ibu Santi dan Bapak Kevin. Oke teman-teman, ternyata tidak hanya teori, tapi peluang bisnis ini bisa berhasil mereka jalankan dan buktikan. Oke, lalu teman-teman untuk yang tadi sebelumnya di awal ada QR code, teman-teman mungkin boleh bantu untuk melakukan pendaftaran kembali ya apabila yang tadinya sempat terlewat ya. Karena apa? Mungkin boleh tampilkan juga lagi ya untuk QR code-nya. Karena apa? Karena ada kabar gembira teman-teman. Buat Bapak Ibu yang hadir pada malam hari ini, bagi Bapak dan Ibu yang memutuskan untuk bergabung dengan kami, Excellent Stars Agency Mitra Bisnis PT Prudential Life Assurance, kita sudah siapkan souvenir yang bagus ya, berupa eksklusif tumbler yang dapat diambil langsung saat ke kantor agensi kami di Sabtu ini. Oke, mungkin QR code-nya boleh ditampilkan lagi ya. Oke. Oke, ini untuk teman-teman atau Bapak Ibu yang belum sempat mendaftar tadi ya di awal ya. Ketika daftar, lalu besok sempat hadir ke kantor kami, maka teman-teman bisa dapetin untuk eksklusif tumblernya. Oke, saya mengucapkan terima kasih untuk partisipasi dan kehadiran Bapak Ibu semua dalam webinar malam hari ini. Semoga melalui webinar ini dapat menjadi inspirasi dan pencerahan bagi kita semuanya. Oke, jika teman-teman atau Bapak Ibu sedang berdoa untuk mencari peluang bisnis atau side hustle, mungkin peluang yang disampaikan pada malam hari ini adalah jawaban doa yang sedang Bapak Ibu nantikan. Oke, kita tidak pernah tahu sebelum kita mencoba. Kalau ada peluang dengan resiko yang minim dan mampu memberikan benefit yang besar buat kita, kenapa kita tidak memberikan diri untuk mencoba sungguh-sungguh dan sama-sama belajar dari sistem yang sudah disediakan. Tetapkan hati, segera hubungi orang yang mengundang Bapak Ibu pada malam hari ini. Tanyakan bagaimana saya bisa memulai menjalankan bisnis di Prudential. Akhir kata, saya Andreas, pamit undur diri dulu. Kita bertemu lagi di kantor pada hari Sabtu dan acara Excellent Stars berikutnya. Sukses untuk kita semua. Selamat malam dan terima kasih. Oke. Thank you Bu Mutiara, thank you semua partisipan Thank ya. you, Andre. Oke, see you Thank you besok semua ya. partisipan. Oke.